diri. Makrifah itu kesadaran diri bahwa kita mampu melakukan baik itu oleh karena ditunjukkan oleh Allah, dijalankan oleh Allah dalam kebaikan. Sehingga makrifah ini mengantarkan keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Puncak pengabdian hamba pada Allah, pada Tuhan itu adalah timbulnya keyakinan bulat, tekad bahwa apapun, bagaimanapun, seperti apapun itu diada oleh Allah. Itulah namanya musyahadah. Bagaimana kita mensikapi terhadap apapun, siapapun, bagaimanapun, seperti apapun itu diawasi oleh Allah, namanya muraqabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim. Yang pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita khusus serial Ramadan. Serta para santriku yang di pesantren maupun di luar pesantren dimanapun Anda berada yang ikut secara online. Hari ini semuanya online oleh karena bersamaan dengan ujian tengah semester. Baik, kita akan masuk pada serial Ramadan. Ada pertanyaan Mama kemarin? Ya. Abi mohon dijelaskan tentang Ramadan yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rahmah, kemudian mendapatkan maghfirah atau ampunan, dan terbebas dari neraka. Kemudian mohon dijelaskan pula tentang hidayah. Baik, terima kasih pertanyaan dari pemirsa yang ingin mendapatkan penjelasan tentang bahwa Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Akhir apa akhiruhu? Jadi harus dibedakan nanti. Akhiruhu dengan akhiruhu itu tidak sama. Ini harus jeli karena nanti terkait dengan pemahaman terhadap teks. Baik, yang pertama mohon dijelaskan. Ramadan kan dibagi menjadi 3. Jadi bukan syahrul Ramadan lah ya. Ramadan dibagi menjadi 3. Yang pertama awaluhu rahmah. Yang awal mula adalah rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Tengah-tengahnya adalah ampunan atau maghfirah. Wa akhiruhu itqun minan nar, yaitu bebas dari neraka. Kemudian yang kedua adalah hidayah. Mungkin nanti pada sesi yang kedua hidayah. Yang pertama ini Ramadan awaluhu rahmah. Jadi yang harus dipahami dulu, Ramadan dengan syahrul Ramadan berbeda. Kalau syahrul Ramadan itu bulan Ramadan, bulan yang jatuh sesudah Sya'ban. Ya, tahu bulan keberapa ya? Kalau di itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan keberapa? Terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 12 kan? Berarti 11, 10, 9. Bulan ke-9 Ramadan itu. Jadi Ramadan itu bulan ke-11 dari 12 bulan Hijriyah. Baik para pemirsa yang saya cintai dimanapun Anda berada, baik para santri maupun yang selalu ikut setia mengikuti channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Jadi saya pertegas bahwa kajian ini adalah kajian filsafat, kajian tasawuf, kajian thariqah. Apa itu filsafat? Filsafat itu ya sekedar untuk
menganalisa, pisau analisa. Maka menggunakan 3 pendekatan, yaitu ontologis, epistemologis, aksiologis. Apa, bagaimana, untuk apa. Lah, ini selalu menjadikan alat untuk melihat. Jadi apa sih Ramadan, ya toh? Apa sih rahmah? Apa sih awal? Apa sih ausat? Apa sih akhir, ya toh? Dan seterusnya itu. Lalu setelah ketemu apanya, lalu bagaimana, ya toh? Bagaimana itu epistemologinya. Setelah ketemu bendanya, Ramadan itu apa? Lalu kita bisa membagaimanakan atau memperlakukan, mempraktekkan secara tepat dan benar. Nah, setelah itu baru diharapkan untuk apa, yaitu nilai guna. Itulah kajian filsafat. Lalu apa itu kajian tasawuf? Kalau bicara kajian tasawuf itu objeknya 5. Yang pertama adalah iman yang bersifat 4, yaitu sidik, amanah, tablek, fatona. Wujudnya catatan atau ukiran, mawuk dirofil kolbi, ada dalam dada. Bagaimana rasanya? Rasa iman itu tidak ada keraguan. Maka zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah catatan dalam dirimu, wujudnya tidak ada keraguan, disebut iman. Kalau kamu ragu, berarti kamu sedang tidak menggunakan iman, tidak sedang menggunakan catatan, tidak sedang menggunakan ukiran yang diukir oleh Allah dalam dadamu. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Alif lam mim. Pertama, dzalikal kitabu. Itulah catatan la raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dalam dadamu itu. Nah, itu kalau kamu ikuti, dia hudan, menjadi hudan, petunjuk ketika berjumpa dengan takwa. Takwa dalam dada itu. Jadi kalau kita ngaji tasawuf, objeknya 5. Pertama iman. Yang kedua adalah ilmu dalam dadamu. Ilmu dalam dada sifatnya tahu. Ilmu itu tahu, apa yang ditahu oleh ilmu itu benar. Nah, benar itu sidik, sifat iman. Berarti ilmu dengan iman identik. Dicek dalam surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu surat ke-29, ayatnya 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Fenomena jelas, nyata, jelas ada dalam dadamu, dialah bernama ilmu. Ya toh? Dia selalu bersinar, maka al-ilmu nurun, ya toh? Dia selalu bersinar, menyinari dia. Maka apakah kamu tahu atau tidak? Kamu itu tahu dirimu benar atau tidak? Dirimu tahu. Siapa yang beritahu itu? Ilmumu dalam dadamu, anugerah Allah. Hanya dirimu yang tahu itu sering kau ingkari sendiri sehingga kamu menjadi zalim alias dalam kegelapan. Zulum, zalim artinya gelap. Yang ketiga adalah nikmat. Nikmah itu menjadi bahasa Indonesia, fungsi nikmah merasakan. Produknya kejujuran. Jujur itu apa adanya, tablek, sifatnya iman. Coba surat 55 itu betapa pentingnya anugerah Allah bernama nikmah itu sampai diulang 31 kali dalam satu surat yang hanya terdiri dari 78 ayat. Surat ke-55, surat Ar-Rahman. Surat ayat ke-13, 16, 18 sampai seterusnya 31 kali diulang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang dianugerahkan pada dirimu itu dia akan merasakan apa adanya dan produknya tidak bisa kau ingkari. Alias kejujuran apa adanya. Maka rasa itu tiada beda. Tua muda, ya toh, laki perempuan, rasanya rasa yang dirasakan oleh mereka sama. Dipijit sama enaknya, dijiwit sama sakitnya. Orang Jawa bilang kan gitu ya, kita biasa gitu. Nikmat itu objek tasawuf. Jadi ilmu, iman, nikmat. Yang keempat adalah takwa. Ada dalam dadamu. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maka fenomena zawahir. Zawahir itu kan al-a'mal az-zawahir itu Islam namanya. Kamu berbaju baik misalnya, milih baju yang rapi, sarung yang mahal, ya, itu harus menjadi cerminan pimpinan oleh takwamu yang ada dalam dadamu. Kenapa? Kalau tidak demikian, dia akan menjadi kesombongan. Kalau dipimpin oleh takwa yang ada dalam dadamu, akan
menjadi kesyukuran. Maka kembali pada diri, sombong dan syukur itu ekspresi zahirnya sama, bedanya dirasa. Kalau sombong itu gundah gulana, kalau syukur itu bahagia. Maka kamu memakai perhiasan, wahai para wanita, pakai tas yang mahal ratusan juta, gelang emas dan lain sebagainya. Kalau itu ekspresi kesombonganmu, maka kamu akan gundah gulana, justru kamu tidak inner beauty. Tapi kalau itu kamu pimpin oleh takwamu, merupakan ekspresi syukurmu, dipimpin oleh takwamu, maka kamu akan semakin anggun dan cantik, serta menawan. Nah, itu dikembalikan pada dirimu. Nah, itulah takwa. Maka takwa itu bukan fenomena zahir, tapi fenomena batin. Belum tentu orang yang berbaju takwa itu benar-benar bertakwa hatinya. Karena baju takwa bisa dipakai oleh siapa saja. Itu objek kajian tasawuf. Kemudian yang kelima, ya kan, iman, ilmu, nikmat, takwa. Yang kelima adalah nafsu. Nafsu yang bersama jasad kita, dia harus dipimpin oleh iman. Dia harus dikontrol oleh ilmu. Dia harus dicek oleh nikmat. Dia harus selalu diawasi oleh takwa. Karena nafsu itu kalau tidak dipimpin oleh iman, dia liar. Nah, kalau nafsu itu liar, kamu mengikuti nafsu, kamu akan rusak. Maka nafsu itu penting. Nafsu itu sifatnya mendorong kemauan melakukan pekerjaan. Dia harus dipimpin oleh iman agar supaya mendorong kepada kebaikan. Saya andaikan nafsu itu kuda, ya toh? Jasad itu adalah dokarnya atau pedatinya atau apa namanya? Delman. Dokar ya. Jadi nafsu itu kudanya, dokar. Kusir. Loh. Dokar. Iya. Dokar kan bukan kusir kan orangnya. Kuda itu adalah kusir kan orang. Ini yang benda dulu. Kuda adalah nafsu, terus jenenge apa itu? Dokar itu adalah jasad kita. Kusir itu adalah imannya, ya toh? Kusir adalah imannya, betul ya? Pelana, tambang, tali kendali itu adalah ilmu, nikmat, dan takwa. Ilmu, nikmat, takwa itulah taline, ya toh? Ilmu, tali, nikmat, tali, takwa, tali, ya toh? Iman adalah kusirnya. Manusia di mana? Nah, manusia itu gaib, berasal dari yang gaib dan akan kembali kepada yang nggak kelihatan. Kalau kamu ikut kuda, mengabaikan kusir, ya toh? Yang dia mengendalikan kuda itu, maka kamu akan dibawa kuda itu semaunya. Kalau kamu ikut iman, imanlah yang mengendalikan kuda, membawa jasadmu menuju kebaikan. Ya toh? Itu objek kajian tasawuf. Lalu thariqah, ya toh, ngaji. Apa thariqah itu? Thariqah itu kan selalu ini 4 kan plus 1, yaitu syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah. Syariah itu kebenaran, thariqah itu ketepatan, hakikat itu kebaikan nyata pada diri. Ma'rifah itu kesadaran diri bahwa kita mampu melakukan baik itu oleh karena ditunjukkan oleh Allah, dijalankan oleh Allah dalam kebaikan. Sehingga ma'rifah ini mengantarkan keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Puncak pengabdian hamba kepada Allah, pada Tuhan itu adalah timbulnya keyakinan bulat, tekad bahwa apapun, bagaimanapun, seperti apapun, itu diada oleh Allah. Itulah namanya musyahadah. Bagaimana kita mensikapi terhadap apapun, siapapun, bagaimanapun, seperti apapun itu, diawasi oleh Allah, namanya muraqabah. Baik, saya akan masuk, Pak, itu namanya kan analisa. Jadi filsafat untuk menganalisa apa, bagaimana, untuk apa. Tasawuf itu untuk itu, thariqah itu semacam itu tadi. Saya kembali pada pertanyaan, mohon dijelaskan tentang Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan dengan syahrul Ramadan tidak sama. Ramadan itu nama dari nama Allah. Ismun min asma'illahi ta'ala. Untuk berjumpa dengan nama Allah, berarti berjumpa dengan nama, ya berjumpa Allah kan? Untuk berjumpa dengan nama Allah, ya, kalau Anda ingin berjumpa dengan Muhammad Imam Muslimin, berarti kan berjumpa dengan jasad saya. Bukan berjumpa namanya di sana, saya di sini, enggak toh?
untuk berjumpa dengan Allah pertama kali harus rahmah. Apa rahmah itu? Rahmah itu risalah Rasul. Ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita cek dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak lain engkau Muhammad aku risalahkan pada dirimu itu kecuali risalahnya itu untuk rahmah, berupa rahmah untuk seluruh alam insan. Apa alam insan itu? Ilmu, nikmat, takwa dan nafsu yang harus dikendalikan, itu alam insan. Maka rahmah itu adalah Kanjeng Nabi ada pada dirimu. Kanjeng Nabi bersifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Dirimu punya potensi iman, bisa bersifat sidik, bisa bersifat amanah, bisa bersifat fatona, bisa bersifat tabligh, bisa bersifat sidik, amanah, tabligh dan fatona. Imanmu yang kau, maka berlakulah benar, jangan berkhianat, jujurlah, jangan berpura-pura dungu, kamu akan berjumpa dengan rahmah. Ini yang dimaksud awaluhu rahmah. Awaluhu rahmah. Ramadan pertama kali untuk berjumpa dengan Ramadan adalah lewat Kanjeng Nabi ada pada dirimu. Bagaimana? Sidiklah kamu, amanahlah kamu, jujurlah kamu, jangan berpura-pura dungu. Baru awsatuhu maghfirah. Maka awal rahmah ini akan berjumpa di tengah-tengah, yaitu maghfirah. Apa maghfirah itu? Ya maghfirah itu ya Ramadan itu. Ramadan itu artinya panas membakar seluruh dosa. Ya toh? Itu ismun min asma'illahi ta'ala. Kalau kita bersama dengan Kanjeng Nabi rahmah, maka akan berjumpa dengan Allah mendapatkan ampunan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu surat Ali Imran ayat 31. Caranya gimana? Kamu cintailah Kanjeng Nabi. Mencintai Kanjeng Nabi seperti apa? Mencintai Kanjeng Nabi itu kamu harus sidik, kamu harus amanah, kamu harus tabligh, kamu fatona. Bercinta dengan Kanjeng Nabi, berjumpa dengan Allah, Allah cinta kamu, kamu diampuni seluruh dosamu. Berjumpa dengan maghfirah, awsatuhu maghfirah. Kalau kamu sudah mendapatkan awsatuhu maghfirah, maka puncaknya wa akhiruhu adalah itqun minan nar. Kamu akan selalu bahagia, terbebas dari panasnya api neraka, terbebas dari tersiksanya kesedihan, tersiksanya kesumpekan, tersiksanya apalagi gundah gulanan, enggak ada itu. Itulah bebas dari neraka. Itqun minan nar. Apa sifat neraka itu? Hawiyah. Apa sifat neraka itu? Sakor, ladha, jahim. Apa lagi? Sa'ir, terus hutama, jahanam. Sifatnya 7 kan? Itu ada pada dirimu. Hawiyah, hawa nafsumu itu. Gundah gulana, terus sakor, muring-muring. Terus ladha, menyerang-nyerang. Enggak enak tok isine. Terus jahim, panas kayak watu. Sa'ir, gua telen, ya pokoknya gatel tok isine. Hutama, mengumpat-ngumpat, ngomong-ngomong enggak kena. Terus jahanam, panas membara. Maka jahanam itu diumpamakan batu yang panas paling dalam. Berapa menit, Mah? Saya kira cukup gitu ya. Untuk penjelasan tentang Ramadan, awaluhur rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Bukan akhir ya. Akhir dengan akhir berbeda. Nanti kita pelajarilah hal-hal begitu itu dikaji dalam ilmu linguistik Arab. Terima kasih, kita break dulu. Untuk sesi pertama, berikutnya kita akan jelaskan tentang hidayah. Terima kasih.